Bayangkan tubuh kita seperti sebuah taman. Ada bunga-bunga yang mekar indah, ada pepohonan yang memberi keteduhan, ada burung-burung yang bernyanyi. Tetapi taman itu hanya bisa subur bila dijaga oleh penjaga yang penuh perhatian. Penjaga itu adalah pikiran kita sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak para sahabat lansia, para pralansia, dan keluarga semua untuk melihat sebuah rahasia besar, bagaimana pikiran kita bisa menjadi obat, bisa menjadi tenaga penyembuh, bisa menjadi cahaya yang menghidupkan kesehatan tubuh. Rahasia ini bukan hal baru. Seorang ilmuwan besar, seorang tabib agung bernama Ibnu Sina, sudah menjelaskannya 1000 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nafas cahaya lansia. Pertemuan kita kali ini, kita awali dengan nafas cahaya. Mari kita mulai. Tarik napas perlahan, bayangkan cahaya putih masuk melalui hidung, turun ke dada, menyebar ke seluruh tubuh. Hembuskan, bayangkan segala beban, segala sakit, segala kerisauan keluar bersama napas. Sekali lagi, tarik napas, cahaya masuk, memberi kekuatan. Hembuskan, semua kelemahan keluar. Bersama cahaya ini, saya ucapkan salam penuh kasih untuk para sahabat lansia dan keluarga. Semoga damai, semoga sehat, semoga selalu berada dalam naungan cinta Tuhan. Ibnu Sina, yang dikenal di barat dengan nama Avicenna, menulis sebuah kitab besar berjudul Al-Qanun fi Al-Tib, kitab kanun kedokteran. Di dalamnya, beliau bukan hanya bicara soal ramuan atau obat, tetapi juga tentang keseimbangan jiwa dan raga. Bagi Ibnu Sina, tubuh manusia bukan sekadar kumpulan daging dan tulang. Tubuh adalah rumah bagi jiwa, dan jiwa memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata beliau, pikiran bisa mempengaruhi kesehatan. Bila pikiran jernih, tubuh ikut bugar. Bila pikiran suram, tubuh ikut melemah. Mari kita bayangkan seorang lansia yang setiap pagi bangun dengan rasa syukur. Ia berkata dalam hatinya, "Alhamdulillah, aku masih diberi nafas hari ini." Ia tersenyum, ia menggerakkan tubuhnya, ia berdoa. Itu saja sudah menjadi obat. Sebab tubuh merespon dengan hormon-hormon yang menenangkan, memperkuat daya tahan, dan membuat organ bekerja lebih baik. Sebaliknya, bila seseorang bangun dengan keluh kesah, "Aduh, umurku sudah tua, tubuhku rapuh, aku tak bisa apa-apa lagi," pikiran itu menjadi racun. Hormon stres meningkat, jantung berdebar, sendi makin nyeri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran adalah bagian dari pengobatan. Obat bukan hanya ramuan, tetapi juga doa, zikir, dan keyakinan. Ia berkata, tubuh dan jiwa adalah satu. Keduanya saling memberi dampak. Mari kita tarik ke zaman sekarang. Ilmu kedokteran modern menyebutnya dengan istilah psikoneuroimunologi, yaitu ilmu yang membuktikan bahwa pikiran mempengaruhi saraf, saraf mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi imun. Jadi apa yang diajarkan Ibnu Sina 1000 tahun lalu, kini dibuktikan dengan laboratorium modern. Bila lansia ingin sehat, gunakan pikiran sebagai obat. Bagaimana caranya? Pertama, syukuri hidup setiap hari. Rasa syukur menenangkan hati dan memperkuat imun. Kedua, visualisasi kesehatan. Bayangkan tubuh kuat, bayangkan organ bekerja baik, bayangkan wajah bercahaya. Otak akan mengirim sinyal positif ke tubuh. Ketiga, perbanyak doa dan zikir.
Kata-kata doa bukan hanya ke langit, tapi juga ke dalam sel-sel tubuh kita. Keempat, hubungkan diri dengan alam. Lihat pepohonan, dengar suara burung, hirup udara pagi. Itu membuat pikiran segar. Kelima, bercakap dengan keluarga. Kata-kata cinta dari anak dan cucu adalah vitamin yang lebih kuat dari obat mahal. Namun sahabatku, mari kita jujur. Tidak semua lansia bisa mudah berpikir positif. Ada yang ditinggalkan pasangan, ada yang merasa sepi, ada yang sakit menahun. Pikiran negatif datang seperti gelombang, menghantam hati. Ketika itu terjadi, tubuh bisa semakin lemah. Banyak penelitian menunjukkan, kesepian meningkatkan risiko sakit jantung, pikiran pesimis mempercepat penuaan sel. Inilah tensi kehidupan lansia. Tidak ringan, memang, tetapi disinilah letak kekuatan yang sering dilupakan, bahwa lansia tidak lemah. Lansia justru memiliki modal terbesar, yaitu pengalaman hidup. Ibnu Sina mengatakan, jiwa yang matang adalah tabib bagi tubuhnya. Seorang anak muda mungkin punya tenaga kuat, tapi sering hatinya resah. Lansia, meski raganya melemah, tapi jiwanya lebih bijak. Dari kebijaksanaan itu, lahirlah ketenangan, lahirlah doa yang khusyuk, lahirlah pikiran yang bisa menjadi penyembuh. Jadi jangan anggap lansia itu hanya menunggu sakit. Justru lansia punya kekuatan pikiran yang bisa mengalahkan banyak penyakit. Maka, apa yang bisa kita lakukan secara praktis setiap hari? Latihan nafas cahaya setiap pagi. Tarik napas dengan doa, hembuskan dengan rasa syukur. Berikan sugesti positif kepada tubuh. Katakan, hari ini aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Ulangi 3 kali. Mendengarkan ayat suci atau doa. Getarannya menenangkan saraf. Menulis rasa syukur. Catat 3 hal kecil yang membuat hati senang setiap hari. Berbagi cinta, tersenyum kepada cucu, menelpon sahabat lama, atau sekadar menyapa tetangga. Itu memperpanjang usia sehat. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah cahayamu kepada para lansia dan keluarga. Jadikan pikiran mereka bening seperti air. Jadikan hati mereka lapang seperti langit, jadikan tubuh mereka kuat seperti gunung. Sembuhkan yang sakit, tenangkan yang gelisah, bahagiakan yang kesepian. Berikan kesehatan lahir batin, hingga mereka dapat menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan cinta. Hari ini kita belajar bahwa menurut Ibnu Sina, pikiran adalah bagian dari pengobatan. Lansia bisa menyehatkan dan menyembuhkan dirinya dengan cara berpikir positif, berdoa, bersyukur, berhubungan dengan alam, dan menjaga hati tetap tenang. Kesehatan bukan hanya urusan obat kimia, tetapi juga kekuatan pikiran dan jiwa. Bagi sahabat lansia, pralansia, dan keluarga yang mendampingi mereka, jangan lupa untuk terus belajar bagaimana menjaga kesehatan jiwa dan raga. Silakan subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau komunitas lansia di sekitar Anda. Dengan begitu, semakin banyak orang yang tahu bahwa pikiran adalah obat, dan lansia punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nafas cahaya lansia akan selalu hadir menemani Anda dengan berbagi pengetahuan, tips dan banyak hal lainnya serta cahaya untuk memperkuat jiwa raga dalam menjalani usia senja. Tulis komentar, jangan segan menanyakan sesuatu atau sekedar berbagi pengalaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam cahaya.